Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Belanda masih berusaha mempertahankan pengaruhnya di Nusantara, terutama di wilayah Irian Barat sekarang Papua dan Papua Barat. Dalam berbagai perundingan seperti Linggarjati, Renville, dan bahkan konferensi meja bundar KMB tahun 1949, Belanda menolak menyerahkan wilayah ini dengan alasan tidak adanya kesamaan etnis dengan wilayah lain di Indonesia. Belanda justru mempersiapkan rencana pembentukan negara terpisah bagi Papua. Pada tanggal 1 Desember tahun 1961, Belanda mengibarkan bendera bintang kejora dan mengumumkan pembentukan Papua Barat. Tindakan ini dianggap Indonesia sebagai upaya mempertahankan kolonialisme melalui skema baru. Pemerintah Indonesia, dipimpin Soekarno, menilai situasi tersebut sebagai ancaman besar terhadap kedaulatan NKRI. Maka lahirlah Trikomando Rakyat sebagai wujud komitmen nasional menolak segala bentuk pemecahan wilayah. Pada awal 1960-an, hubungan Indonesia-Belanda berada dalam titik paling tegang sejak proklamasi kemerdekaan. Beberapa faktor yang memperburuk kondisi politik antara kedua negara adalah manuver Belanda di Papua. Belanda mempercepat pembangunan administrasi kolonial di Papua, membentuk Dewan Nugini, mempersiapkan pasukan lokal, dan mencoba menciptakan identitas politik terpisah dari Indonesia. Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang berebut pengaruh di Asia. Indonesia memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisi diplomatik dan militernya dengan dukungan negara-negara besar, terutama Uni Soviet. Diplomasi Belanda yang stagnan. Upaya diplomatik Indonesia melalui PBB berulang kali terhambat karena Belanda bersikeras bahwa masa depan Papua harus ditentukan rakyat Papua sendiri. Indonesia menolak dalih tersebut karena Papua adalah bagian historis dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Semangat anti-kolonialisme. Soekarno vokal menyuarakan anti-imperialisme. Trikora menjadi simbol perjuangan global melawan kekuatan kolonial Eropa. Ketegangan ini mencapai puncaknya dengan dideklarasikannya Trikora. Presiden Soekarno menyampaikan 3 komando berikut. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua besutan Belanda. Belanda dianggap sedang membentuk negara palsu untuk mempertahankan kolonialisme. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Ini adalah seruan simbolis sekaligus strategis untuk menegaskan kedaulatan Indonesia. Bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air. Artinya seluruh kekuatan negara, militer, diplomatik, rakyat, harus siap terlibat. Isi Trikora ini kemudian menjadi dasar kebijakan negara dalam merebut kembali Papua. Trikora memiliki beberapa tujuan mendasar, antara lain, mengembalikan Irian Barat sebagai bagian sah dari NKRI, menggagalkan upaya Belanda membangun negara Papua yang terpisah, memperkuat semangat persatuan dan anti-kolonialisme di seluruh Indonesia, menjadi dasar gerakan diplomatik dan militer Indonesia. Dampak langsung Trikora sangat besar terhadap dinamika politik kawasan. Indonesia memulai Operasi Trikora, operasi militer terbesar sepanjang sejarah TNI. Hubungan Indonesia-Belanda semakin memanas hingga memasuki fase konfrontasi terbuka. PBB mulai memberi perhatian serius pada konflik ini. Karena takut Indonesia jatuh ke tangan Soviet, Amerika Serikat menekan Belanda agar bernegosiasi. Trikora menjadi turning point dalam sejarah konflik Papua. Indonesia meluncurkan Operasi Trikora pada Januari tahun 1962, dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Tujuan Operasi Trikora, menghapus kekuasaan Belanda dari Irian Barat, mempersiapkan langkah opsional melalui infiltrasi dan konfrontasi, meningkatkan tekanan politik agar Belanda bersedia bernegosiasi. Langkah-langkah operasi ini terdiri dari 3 tahap. Infiltrasi, menyusupkan pasukan kecil ke wilayah Papua untuk membangun jaringan perlawanan. Eksploitasi, menyerang basis-basis pertahanan Belanda. Konsolidasi, menguasai wilayah secara penuh. Indonesia menempatkan kekuatan besar, pesawat MiG-17, kapal perang, pasukan KKO, Korps Komando Operasi, hingga rencana besar Operasi Jayawijaya, yang direncanakan sebagai pendaratan besar-besaran di Biak. Konfrontasi semakin memanas hingga akhirnya dunia internasional campur tangan. Setelah melihat eskalasi militer yang kian berbahaya, PBB dan Amerika Serikat menengahi konflik Indonesia-Belanda. Hasilnya adalah Perjanjian New York yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 1962. Isi penting Perjanjian New York.
Administrasi Papua diserahkan dari Belanda kepada UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority. UNTEA akan memerintah Papua hingga tanggal 1 Mei tahun 1963. Setelah itu, Papua akan diserahkan kepada Indonesia. Pada tahun 1969 harus dilakukan penentuan pendapat rakyat PEPERA. Indonesia wajib memberi pendidikan politik bagi masyarakat Papua sebelum PEPERA. Perjanjian ini berhasil mengakhiri konflik militer tanpa perang besar-besaran. Penentuan pendapat rakyat PEPERA dilaksanakan tahun 1969 sebagai bagian dari implementasi Perjanjian New York. PEPERA merupakan mekanisme untuk menanyakan apakah Papua ingin tetap bersama Indonesia atau berpisah. Pelaksanaan PEPERA dilakukan melalui sistem musyawarah perwakilan, bukan one man one vote. Terdapat 1026 wakil rakyat Papua yang dipilih berdasarkan adat dan struktur sosial. Hasilnya, 100% menyatakan bergabung dengan Indonesia. Walaupun model PEPERA mendapat kritik dari sebagian pihak, PBB melalui resolusi 2504 secara resmi menerima hasil PEPERA, dan sejak itu Papua diakui dunia internasional sebagai bagian dari Indonesia. Hari Trikora, Trikomando Rakyat, diperingati setiap tanggal 19 Desember untuk mengenang peristiwa sejarah penting pada tanggal 19 Desember tahun 1961, ketika Presiden Soekarno mengumumkan komando tersebut di Yogyakarta.